Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang membahas dunia saham Indonesia secara mendalam, rasional, dan berbasis data, bukan sekedar rumor atau rekomendasi tanpa dasar. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset tambahan karena keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Dalam video kali ini, kita akan membedah secara lengkap 4 saham energi dan infrastruktur yang menarik perhatian pasar di tahun 2025, yaitu TBS Energi Utama Tbk, Toba, Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, BP, Maharaksa Biru Energi Tbk, OASA, dan Multihana Kriasindo Tbk, MHKI. 4 emiten ini bergerak di sektor yang sama-sama penting, energi, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan, namun punya performa keuangan dan prospek yang sangat berbeda. Pertanyaannya adalah, saham mana yang paling layak untuk dikoleksi berdasarkan analisa fundamental mendalam? Kita akan lihat datanya dari berbagai sisi, valuasi, profitabilitas, efisiensi manajemen, solvabilitas, arus kas, hingga kinerja harga saham di bursa. Mari kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Gambaran umum dan valuasi pasar. Dari sisi ukuran perusahaan, Toba adalah yang terbesar dengan kapitalisasi pasar sekitar 8,6 triliun rupiah. Disusul BP sebesar 5,5 triliun, OASA sekitar 1,6 triliun, dan MHKI yang paling kecil, hanya 915 miliar rupiah. Namun, besar kapitalisasi tidak selalu berarti bagus secara fundamental. Kita lihat dulu dari rasio valuasi utama, price to earnings, price to book, dan price to sales. 1. Price to earnings ratio, PE. Toba, negatif, artinya perusahaan masih mencatatkan kerugian. BP juga negatif. OASA lebih buruk lagi, PE minus 20 hingga minus 50 tergantung metode hitung. Hanya MHKI yang mencatat PE positif sekitar 1,02. Artinya, hanya MHKI yang benar-benar mencetak laba bersih positif saat ini. 2. Price to book value, PBV. Toba 2,35 kali sudah tergolong mahal untuk perusahaan rugi. BP hanya 0,05 kali, sangat murah, namun hati-hati karena bisa mencerminkan potensi value trap. OASA 0,13 kali, murah tapi disertai fundamental buruk. MHKI 0,10 kali, sangat rendah dengan laba positif. Dengan PBV serendah itu dan PE positif, MHKI terlihat sangat undervalued secara teoritis. 3. Price to sales ratio, PSR. Toba 1,45 kali, BP 0,05 kali, OASA luar biasa tinggi 31,89 kali, MHKI hanya 0,21 kali. OASA di sini tampak overvalued dari sisi pendapatan karena penjualannya terlalu kecil dibandingkan harga sahamnya. 4. Earnings yield. Sebagai kebalikan dari PE, Toba dan OASA memiliki yield negatif, sedangkan MHKI mencatat 4,18%. Artinya, setiap Rp100 harga saham menghasilkan sekitar Rp4 laba bersih tahunan. Secara keseluruhan dari sisi valuasi pasar, MHKI unggul telak, murah, untung, dan rendah utang. Toba dan OASA negatif karena rugi. BP tampak murah, tapi kualitas keuangannya perlu dicek lebih dalam. Selanjutnya, profitabilitas. Siapa yang benar-benar menghasilkan uang? Profitabilitas adalah jantung dari analisa fundamental. Tanpa laba, tidak ada alasan jangka panjang untuk harga saham naik secara berkelanjutan. Mari kita lihat gross profit margin, operating margin, dan net margin kuartalan. Gross profit margin. Toba hanya 6,79%, tipis sekali. BP malah negatif, minus 1,87%. OASA sangat kecil, 1,58%. Dan MHKI unggul jauh di atas, 48,38%. Artinya dari setiap Rp100 pendapatan, MHKI bisa menyisakan hampir setengahnya sebagai laba kotor. Operating margin.
Toba minus 54,85%, BP minus 5,49%, OASA minus 172%, dan MHKI plus 21,53%. Hanya MHKI yang benar-benar menghasilkan laba operasional positif. Net profit margin, Toba minus 55%, BP minus 18%, OASA minus 182%, MHKI plus 17%. Jadi, hanya 1 dari 4 perusahaan yang saat ini benar-benar mencatatkan laba bersih positif, yaitu MHKI. Dari sini kita bisa simpulkan tahap awal. Secara profitabilitas, MHKI adalah satu-satunya yang sehat dan efisien. Selanjutnya, efisiensi dan kinerja manajemen. Sekarang kita masuk ke manajemen effectiveness ratio, return on assets, return on equity, dan return on capital employed. Return on assets, Toba minus 13,89%, BP minus 0,68%, OASA minus 10,94%, MHKI plus 7,63%. Return on equity, Toba minus 50%, sangat buruk. BP minus 2,48%, OASA minus 13%, MHKI plus 8,12%. Return on capital employed, Toba minus 9,63%, BP plus 6,71%. Ada sedikit harapan di sini. OASA minus 7,5%, MHKI plus 10,54%. Artinya apa? Manajemen MHKI paling efisien memanfaatkan aset dan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Sementara Toba dan OASA masih di fase merugi besar dan BP beroperasi mendekati impas. Selanjutnya, solvabilitas dan kekuatan neraca. Sekarang kita lihat sisi keuangan jangka panjang. Apakah perusahaan ini kuat menanggung utangnya? Current ratio, Toba 1,17 cukup aman, BP hanya 0,08 sangat berbahaya, OASA 0,5 kurang liquid, MHKI 10,06 luar biasa kuat. Quick ratio hasilnya mirip. MHKI tetap di atas 9, menunjukkan kas dan aset lancar sangat besar dibandingkan kewajiban lancar. Debt to equity ratio, Toba 0,09, relatif moderat. BP 0,08, kecil di angka, tapi liabilitas totalnya tinggi. OASA 0,03, rendah. MHKI 0,01, hampir tanpa utang. Dari sini kita bisa simpulkan, MHKI adalah perusahaan paling sehat secara finansial, nyaris tanpa utang, likuiditas tinggi, dan posisi kas kuat. Sebaliknya, BP memiliki masalah likuiditas berat. Walau PBV-nya rendah, tapi kemampuan bayar jangka pendeknya hampir nol. Selanjutnya, arus kas dan efisiensi operasional. Sekarang kita periksa bagaimana arus kasnya berjalan. Cash flow from operations, Toba plus 241 miliar, BP negatif 1,5 triliun, OASA plus 78 miliar, MHKI plus 12 miliar. Free cash flow, Toba minus 274 miliar, BP minus 2,7 triliun, OASA plus 77 miliar, dan MHKI minus 15 miliar. Di sini hanya OASA yang mencatat FCF positif secara nominal. Tapi perlu hati-hati karena EBIT dan margin mereka negatif. Bisa jadi arus kas positif itu berasal dari faktor non-operasional seperti penjualan aset atau penundaan pembayaran. Sementara Toba dan BP mengalami pembakaran kas besar dan MHKI meski sedikit negatif masih dalam batas wajar untuk perusahaan tumbuh. Selanjutnya, rasio kebangkrutan Altman Z dan interest coverage. Altman Z skor original, Toba 1,08, BP 0,42, OASA 0,3, MHKI 0,86. Angka di bawah 1,8 umumnya mengindikasikan potensi kesulitan keuangan. Namun kita juga lihat versi modified Altman. Toba 0,04, BP 0,32, OASA 3,32, MHKI 21,17. Nilai 21 untuk MHKI sangat tinggi dan menunjukkan stabilitas finansial yang luar biasa. Selain itu, rasio interest coverage juga penting. Toba minus 2,13, tidak mampu menutup beban bunga. BP 0,6 sangat lemah. OASA minus 16 berbahaya.
MHKI 38,11, menandakan kemampuan bayar bunga luar biasa tinggi. Selanjutnya, dividen dan kebijakan payout. Investor jangka panjang tentu peduli pada dividen. Toba membagikan dividen rutin, yield sekitar 1,95%. BP terakhir membayar dividen tahun 2015. OASA belum membagikan dividen. MHKI membayar yield sekitar 0,88% dengan payout ratio 20%. Artinya, MHKI mulai konsisten memberikan dividen dengan rasio pembayaran yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, performa harga saham di bursa. Performa harga bisa mencerminkan ekspektasi investor. Dalam 1 tahun terakhir, Toba naik 66%, BP hanya 4%, OASA naik 87%, MHKI melonjak 95%. Dalam 6 bulan terakhir, Toba plus 188%, MHKI plus 165%, OASA plus 80%, BIP plus 6%. Artinya, pasar sudah mulai menghargai perbaikan fundamental MHKI dan momentum pertumbuhan Toba. Namun, kenaikan MHKI masih masuk akal karena didukung data keuangan yang solid. Kesimpulan akhir, siapa yang paling cuan? Mari kita simpulkan dengan objektif berdasarkan data yang ada. Kategori terbaik, profitabilitas MHKI, likuiditas dan solvabilitas MHKI, efisiensi manajemen MHKI, arus kas MHKI atau Toba, tergantung interpretasi, dividen Toba dan MHKI, momentum harga MHKI dan Toba. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hasil akhirnya jelas. Saham terbaik secara fundamental di antara keempatnya adalah Multihana Kriasindo Tbk MHKI. MHKI unggul dalam hampir semua aspek. Margin laba positif, neraca kuat, utang sangat rendah, likuiditas tinggi, valuasi masih murah, dan mulai konsisten membayar dividen. Toba menempati posisi kedua karena ukuran besar dan momentum harga kuat, namun profitabilitasnya masih negatif. Sementara BIP dan OASA masih harus membuktikan perbaikan signifikan dari sisi keuangan dan operasional. Jadi, dari hasil analisa mendalam ini, jika Anda mencari saham energi dan lingkungan dengan pondasi fundamental paling kuat di tahun 2025, MHKI bisa menjadi kandidat utama untuk dikaji lebih lanjut. Namun sekali lagi, ini bukan rekomendasi Bali. Gunakan video ini sebagai panduan edukasi untuk memahami bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana menilai rasio keuangan, dan bagaimana membedakan saham yang benar-benar sehat dengan yang sekadar murah di harga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya dari channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga analisa hari ini membantu Anda menemukan saham yang benar-benar cuan karena fundamentalnya, bukan karena spekulasi.